Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Bacaan studi Alkitab kita kali ini adalah bagian dari narasi pemulihan terhadap umat Israel dari pengasingan. Para ahli tidak memiliki pendapat yang sama tentang kepada siapa pesan pemulihan ini ditujukan. Apakah kepada Israel Utara setelah menghadapi serangan Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi, atau kepada Israel Selatan setelah pembuangan ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pesan yang menonjol dari narasi ini adalah pemulihan dan pembaruan umat Allah. Yesaya menggunakan bahasa puitis untuk menyampaikan pesan pemulihan dan pembaruan ini. Di ayat 1, Yesaya menggambarkan negeri yang masuk ke dalam penaklukan Asyur atau yang berada dalam pembuangan di Babel sebagai padang gurun, tanah kering, dan padang belantara. Padang gurun yang dimaksudkan Yesaya di sini jangan dibandingkan dengan padang gurun saat ini di Dubai atau Cina yang berhasil diubah pemerintah Dubai dan Cina menjadi tempat yang indah dan menarik. Menurut beberapa penafsir, padang gurun, tanah kering, dan padang belantara di sini adalah gambaran dari tempat yang terpencil dan sunyi. Ada yang juga mengartikannya sebagai simbol kehancuran dan ketidakberdayaan, atau juga sebagai tempat yang tidak layak dihuni. Dengan mengacu pada Yeremia 50 ayat 12, ada penafsir yang mengartikannya secara metaforis sebagai pengasingan, penderitaan, dan penghakiman. Yesaya mengatakan bahwa padang gurun, bahasa Ibraninya midbar, dan tanah kering, bahasa Ibraninya syiah, bisa juga berarti gurun, akan bersuka cita atau menjadi cerah atau ceria, bahasa Ibraninya sus. Dan gurun atau padang belantara akan bersuka cita dan mengeluarkan tunas, bahasa Ibraninya parah, seperti mawar atau bunga bakung. Yesaya kemudian melanjutkan pesannya tentang transformasi padang belantara ini di ayat 2. Padang belantara ini bukan hanya sekadar berbunga, tetapi berbunga dengan lebat. Kata Ibrani parah yang diterjemahkan TBLAI dengan berbunga lebat juga mempunyai arti menyebar atau berkembang atau berlimpah. Parah secara metaforis juga berarti kemakmuran. Dalam kehidupan Israel kuno, bunga yang mekar dan berkembang bukan hanya menandakan pergantian musim, melainkan juga pertanda kehadiran berkat ilahi dan kemakmuran. Karena berbunga lebat, dia juga menghadirkan sukacita. Bahasa Ibraninya Gil. Dalam tradisi ibadah atau perayaan, Gil menunjuk kepada sukacita sebagai rasa syukur atas kesetiaan penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan. Dia bahkan akan bersukacita, bahasa Ibraninya Gilah dari Gil, dan bernyanyi atau berteriak kegirangan, bahasa Ibraninya Ranan. Yesaya menggunakan Gilah dan Ranan untuk menggambarkan sebuah ekspresi sukacita secara komunal. Ini adalah ekspresi atau respons yang kuat atas karya Tuhan dalam kehidupan. Beberapa ahli mengatakan bahwa ekspresi ini biasanya menonjol dalam perayaan-perayaan keagamaan. Yesaya juga mengatakan bahwa di tengah sukacita itu, mereka juga akan memiliki kemuliaan Lebanon dan juga semarak Karmel dan Saron. Kabot yang dihubungkan dengan Lebanon bisa diartikan kemuliaan, kehormatan, kemegahan, atau kekayaan. Sesuatu atau seseorang dihormati atau diagungkan karena reputasinya, tetapi bisa juga karena kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan Hadar yang dihubungkan dengan Karmel dan Saron dapat diartikan kemuliaan atau keagungan atau kemegahan atau kehormatan. Hadar lebih menunjuk kepada kemuliaan atau keagungan karena penampilan fisiknya atau sebuah kualitas estetika. Lebanon, Saron, dan Karmel adalah gambaran dari kesuburan dan kemakmuran. Di dalam Alkitab,
Lebanon, Saron, dan Karmel, serta Basan adalah 4 wilayah yang indah dan menghasilkan kayu-kayu penting yang dibutuhkan dalam pembangunan, terutama Lebanon yang sangat dikenal dengan pohon-pohon arasnya yang indah. Dengan demikian, Yesaya ingin mengatakan bahwa transformasi yang dilakukan Tuhan akan membuat padang gurun atau padang belantara itu akan menjadi subur dan membuat semua mata tertuju kepadanya, seperti kepada Lebanon, Saron, dan Karmel. Untuk itu dikatakan bahwa umat yang diselamatkan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan dan juga semarak Allah mereka. Di sini Kabot dan Hadar dihubungkan dengan Tuhan Allah Israel. Narasi ini menghadirkan sebuah pengharapan eskatologis yang menunjuk kepada kuasa karya Allah dalam pemulihan. Ini adalah sebuah transformasi yang terjadi sesuai dengan rencana dan kuasa Tuhan. Yesaya ingin menunjukkan bahwa dalam kuasa Tuhan, kehancuran dan ketidakberdayaan atau keterpencilan dan kesunyian dapat diubah menjadi sukacita dan keceriaan. Kehormatan dan kemegahan Tuhan akan disaksikan atau dilihat melalui kehormatan dan kemegahan hidup umat. Karena kehidupan umat yang sebelumnya seperti padang gurun dan padang belantara akan dibuat subur dan dipenuhi dengan kekayaan, kesejahteraan, dan kehormatan. Kalau situasi ini digambarkan sebagai orang yang berada dalam ketidakberdayaan dan kesunyian, maka Yesaya ingin mengatakan bahwa Tuhan akan mampu mengubahnya menjadi sukacita dan keceriaan jika orang berharap pada kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan akan membuat mereka hidup sejahtera dan dihormati orang. Berdasarkan keyakinan yang dibangunnya di ayat 1 dan 2, di ayat 3 Yesaya meminta umat untuk membangun motivasi di dalam diri mereka. Mereka tidak boleh menunjukkan ketidakberdayaan diri mereka. Yesaya meminta mereka untuk menguatkan tangan yang lemah dan meneguhkan lutut yang goyah. Hasak, yang diartikan TBLAI dengan kuatkanlah, sering dihubungkan dengan semangat, dorongan, dan kekuatan untuk melakukan aktivitas fisik. Ada penafsir yang menghubungkan makna hasak di teks ini dengan kesiapan untuk berperang atau melawan penjajahan. Ada yang juga mengatakan bahwa ini adalah pesan khusus kepada raja sebelum pertempuran. Hasak untuk tangan ditempatkan sejajar dengan amas untuk kaki. Amas tidak hanya berarti teguhkanlah, tetapi juga bisa berarti menjadi kuat atau berani atau tegas. Maknanya juga sering dihubungkan dengan kewaspadaan dan keberanian, terutama dalam menghadapi tantangan atau musuh. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa ayat ini mendorong umat untuk menyiapkan diri mereka menghadapi pemulihan dan pembaruan yang akan dilakukan Tuhan, bahkan sekalipun mereka harus berperang atau menghadapi tantangan. Itu artinya tindakan penyelamatan Tuhan di sini juga melibatkan umat. Tindakan penyelamatan Tuhan tidak berarti umat hanya duduk berpangku tangan dan hanya tinggal menikmati hasil pekerjaan Tuhan. Umat juga diajak untuk terlibat dalam proses transformasi yang dilakukan Tuhan, dan dalam transformasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka harus berperang atau siap menghadapi tantangan yang ada. Jadi umat harus juga aktif dalam proses pemulihan dan pembaruan ini. Ada penafsir yang mengartikan pesan di ayat 3 ini sebagai dorongan kepada komunitas untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan begitu, komunitas memiliki tanggung jawab bersama dalam menguatkan semua anggota komunitas sehingga tidak ada satupun yang dibiarkan lemah, tidak berdaya, atau tetap dalam keputusasaan dan menikmati ketidakberdayaannya. Pesan yang bersifat komunal ini semakin kuat di ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ini adalah ajakan untuk setiap anggota komunitas untuk secara aktif peduli kepada anggota komunitas yang lain dan ikut aktif saling menguatkan sesama anggota komunitas. Penggunaan kata Ibrani lenimhare dari mahar yang berarti bergegas atau cepat atau tergesa-gesa atau bertindak cepat menunjukkan bahwa penyampaian pesan ini tidak boleh ditunda. Tetapi banyak penafsir menghubungkan lenimhare ini dengan lev. Sehingga lenimhare lev diartikan sebagai yang terburu-buru atau menunjuk kepada hati yang gelisah atau cemas atau tidak tenang. Kuatkanlah hati, jangan takut.
Ini adalah pesan penguatan. Kembali di ayat 4, kata hasak digunakan dengan makna jadilah kuat dan dihubungkan dengan hati yang tidak tenang. Karena itu TBLAI menerjemahkannya dengan kuatkanlah hatimu. Selanjutnya mereka yang hatinya cemas diingatkan untuk jangan takut. Kata tira'u dari yare mempunyai makna takut, tetapi ada juga makna kagum atau hormat. Namun dalam konteks ini yare lebih diartikan sebagai takut. Pesan ini menekankan pentingnya membangun keberanian dan kepercayaan di tengah ketakutan. Pesan jangan takut adalah pesan yang menonjol dalam Alkitab sebagai pesan penghiburan untuk umat Allah di tengah situasi yang sulit. Lihat misalnya pesan dalam Yesaya 41 ayat 10. Alasan untuk menguatkan hati dan jangan takut menurut Yesaya adalah karena Allah ikut bertindak untuk mereka. Yesaya mengatakan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pembalasan diterjemahkan dari nakam yang berarti pembalasan dendam. Nakam juga dihubungkan dengan penghakiman dari Tuhan secara adil. Karena hanya Tuhanlah yang melakukan pembalasan dengan adil. Sementara itu ganjaran diterjemahkan dari gemul. Gemul sebenarnya secara harfiah berarti hadiah atau berurusan atau balasan atau membayar. Dalam Alkitab, gemul berhubungan dengan konsep balasan atau upah. Balasan ini biasanya bersifat positif maupun negatif. Jadi maknanya berhubungan dengan apa yang seseorang pantas terima sebagai balasan atau konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Dalam masyarakat Asia Barat Daya kuno, gemul juga bisa berkaitan dengan hukuman. Dengan demikian, Yesaya ingin mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan pembalasan dengan adil karena Dia akan menghukum siapa yang memang pantas untuk dihukum. Sedangkan bagi umatnya, Dia akan bertindak menyelamatkan mereka. Yasa bisa berarti menyelamatkan atau membebaskan atau membawa ke tempat yang aman. Allah akan datang sendiri untuk menyelamatkan umatnya karena memang hanya Dia yang dapat menyelamatkan umatnya. Yesaya ingin menunjukkan bahwa memang hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Karena itu, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Pertolongannya tidak hanya dalam bentuk fisik, pembebasan dari tawanan, tetapi juga membebaskan umat dari ketidakberdayaan dan memberikan kepada mereka kesejahteraan dan juga ketenangan batin atau spiritual. Ini adalah janji Allah yang pasti di tengah keputusasaan, ketakutan, dan keterpurukan. Untuk itu, tetaplah menaruh harapan dan berpegang pada janji Allah. Ketakutan dan keputusasaan adalah pengalaman yang universal. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan tekanan, hati orang mudah gundah atau cemas. Firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita orang percaya bahwa Tuhan memperhatikan ketakutan dan kecemasan yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan peduli, Dia menawarkan keberanian dan kekuatan serta janji penyelamatannya. Orang percaya diingatkan bahwa Allahnya adalah Allah yang setia dan berkomitmen pada janjinya. Karena itu, apapun masalah yang kita pribadi atau keluarga atau masyarakat hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Namun, Allah juga ingin agar kita bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Jangan menjadi orang yang melemahkan sesamamu, tetapi jadilah pengikut-pengikut Kristus yang akan menguatkan sesamamu di tengah ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan mereka. Sehingga dengan begitu, kita bisa bersama-sama bersuka cita. Jadi jika saat ini kita tahu bahwa ada orang yang sedang berjuang melawan kecemasan, ketakutan, atau bahkan depresi, bicaralah dengan dia untuk menguatkan dia dan membuat dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dan marilah kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki keberanian dalam menghadapi segala kesulitan kehidupan. Bukan karena kita tidak memiliki rasa takut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan mewujudkan janjinya dalam kehidupan kita dan memberikan kepada kita sukacita. Demikianlah studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini.
Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.